Persiapan misa Minggu Biasa 27 tahun B, keduanya dipersatukan jadi satu daging. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 2-16. Yang telah disatukan Allah jangan dipisahkan. Pada perikop ini terdiri dari dua bagian, yakni soal perceraian dan menjadi terbesar dalam kerajaan Allah. Pada bagian pertama terjadi perdebatan antara Yesus dengan kaum Farisi tentang soal perceraian. Kaum Farisi dan teman-temannya itu mengendaki perceraian berdasarkan ajaran Musa yang meminta kalau ada perceraian mereka harus menuliskan suatu surat. Tetapi Yesus mengatakan bahwa izin itu keluar disinyalir karena ada tekanan kuat. Yang menekan Musa adalah mereka-mereka yang bertegar hati menghendaki adanya perceraian itu. Dengan mengutip kitab Kejadian pada bagian kisah penciptaan yang kedua, Yesus menyatakan bahwa sejak awal perceraian itu tidak ada dalam rancangan Allah. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Mereka menjadi partner yang sepadan. Mereka dipersatukan Allah dan tak terpisahkan. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18-24. Keduanya akan menjadi satu daging. Perikop ini merupakan kisah penciptaan yang kedua. Di sana diceritakan bahwa manusia diciptakan Allah dan ditempatkan dalam suatu taman. Tetapi dia masih sendirian. Lalu Allah memandang bahwa tidak baik sendirian, lalu menciptakan segala macam hewan untuk menemani dan juga untuk menolong manusia. Namun di antara ciptaan yang lain itu tak ada yang sepadan, maka dibentuklah perempuan. Dan ketika perempuan jadi dan dibawa kepada manusia yang disebut Adam itu, dia mengatakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Lalu mereka bersatu menjadi satu daging. Inilah menjadi satu awal cerita rakyat yang menggambarkan terjadinya suatu perkawinan yang tak terpisahkan. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Mazmur tanggapan 128 ayat 1 sampai dengan 6. Di sini pemazmur meyakini bahwa orang takwa itu diberkati Tuhan. Orang takwa itu adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah. Dan hidup seperti itu adalah hidup yang menuju pada kebahagiaan. Kebahagiaan itu digambarkan sebagai berikut. Istri akan menjadi laksana pohon anggur subur dan anak-anak seperti tunas zaitun yang mengelilingi meja makanmu. Tuhan memberkati engkau boleh melihat keturunan anak-anakmu. Bacaan kedua diambil dari surat Ibrani bab 2 ayat 9 sampai 11. Dia yang menguduskan dan yang dikuduskan berasal dari yang satu. Penulis surat menyatakan di sini bahwa kesempurnaan manusia dalam Yesus merupakan hasil bagian dari perjalanan Kristus yang panjang dan menyakitkan. Kristuslah sumber kekudusan. Kristus sendiri disempurnakan lewat penderitaan. Ia dirancang oleh Allah jadi pemimpin yang membawa umat pada kekudusan. Perutusan. Berkat santapan sabda, gereja terbebas dari ketegaran hati dan kesombongan agar benih cinta kasih yang ditanam Allah dalam hati mereka bisa berkembang dan berbuah. Bandingkan dengan rumusan doa kolekta. Berkat santapan Ekaristi yang adalah sakramen cinta kasih, gereja makin disuburkan dan tumbuh kembang kasihnya antara
suami dan istri, sehingga gereja menjadi tanda kehadiran Allah di dunia ini. Bandingkan dengan rumusan doa sesudah komuni. Selamat merayakan Ekaristi Minggu ke-27. Tuhan memberkati.